Oke, jadi selamat sore teman-teman. Thank you banget ya buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu juga untuk hadir di webinar sore hari ini. Jadi ya sekali lagi aku mau perkenalkan diri, nama aku Willy, panggil aja Kak Willy, nggak apa-apa. Nah, jadi buat teman-teman mesti udah lihat ya, apa, kok dari tadi di slide pertama sama slide kedua kok ada logo ini sih gitu. Nah, ini logo apa ya? Ini logoku teman-teman ya. Jadi di sini ada alamat sosial media aku ya, ada TikTok, Instagram juga, terus ada YouTube. Nah, itu bisa teman-teman nanti search juga. Nah, di sini aku juga mau kenalan nih, lebih lebih lagi ya sama teman-teman ya. Jadi tadi udah disebutin juga di awal sama moderator juga, soal siapa sih Willy gitu kan. Nah, di sini, eee, namaku Willy, jadi hobi aku tuh betul editing video, aku suka ngedit video itu sejak SMA. Itu pun karena terpaksa ya, gara-gara ada tugas sekolah waktu SMA, gara-gara dulu itu disuruh bikin drama, disuruh syuting video, aku nggak bisa ngedit, jadi aku terpaksa ngedit video. Karena satu kelompok temanku itu nggak ada yang mau ngedit gitu ya, nggak bisa ngedit, jadi terpaksa belajar. Terus yang kedua itu hobinya juga nonton film. Ya jadinya nonton film di sini itu memang udah dari dulu sih emang ya, suka nonton film. Terus kalau yang ketiga itu tentunya aku, suka banget ya update knowledge itu tentang gadget, smartphone, teknologi kayak gitu-gitu. Dan sering banget nontonin apa, YouTube-nya reviewer Indonesia kayak Gadgetin, kayak, Putu Reza dan sebagainya kayak gitu. Nah tapi kontenku tuh apa aja sih? Kalau misalnya hobinya ngedit video, terus nonton film dan sebagainya, terus kontenku tuh apa gitu kan. Nah sebenarnya kontenku itu kalau aku rangkum itu ada 3 besar ini ya, 3 kategori besar. Yang pertama itu entertainment ya. Entertainment itu maksudnya adalah hiburan, jadi kayak TikTok, terus ada klip review. Nah nanti teman-teman aku kasih tahu apa sih klip review itu, review time itu apa sih, WSP Cinematics itu apa sih, kayak gitu. Yang kedua itu review, ya tentu aja aku suka banget kayak bikin-bikin video review, entah barang, entah makanan, ataupun acara dan sebagainya. Yang ketiga itu, short movie ya teman-teman. Jadi seperti yang disebut tadi juga short movie, aku juga bikin-bikin, cerita pendek di sini. Itu aku masukin ke segmen tersendiri WSP Cinematics. Oh iya sorry, ini nanti misalnya kalau suara aku putus boleh banget ya nanti, di-chat kalau misalnya atau dipotong nggak apa-apa kalau misalnya suaranya putus. Aku soalnya nggak tahu ini jaringannya juga agak-agak gimana gitu ya gara-gara hujan. Oke aku lanjutin ya teman-teman. Pengalamanku apa sih? Nah pengalamanku itu yang pertama itu aku pernah nge-MC. Jadi waktu kuliah dulu aku sering banget nge-MC di acara-acara kuliah ya. Aku sering banget ikut panitia lepas, jadi divisi acara itu paling sering dan kebanyakan memang lebih ke nge-MC ya. Jadi aku nggak punya ilmu nge-MC kayak apa, jadi aku waktu itu belajarnya baru waktu kuliah itu. Yang kedua jadi pembicara. Nah, seperti ini ya, seperti pembicara di webinar MEC kali ini tuh, ya ini termasuk salah satu pengalaman baru buat aku juga. Kayak gitu, karena sebelumnya aku juga pengalaman jadi pembicara di salah satu platform edutech namanya Kampusku, teman-teman. Nah, terus yang ketiga, itu aku ya tentu konten kreator ya. Kalau boleh cerita, TikTok ini aku sempat bikin itu dari tahun, 2020 ya, waktu pandemi Covid, itu aku bingung aku mau ngapain ya di rumah ya, stay at home kok nggak ngapa-ngapain, kuliah kok online, gini gitu. Nah, akhirnya aku coba-coba bikin TikTok. Nah, akhirnya waktu aku bikin TikTok itu kok rame gitu kan. Aku terusin, konsisten tiap hari aku upload, tiap malam, mulai dari 2020, 2021, sampai akhirnya 2022 itu, aku agak jarang upload karena aku sudah mulai masuk ke kerja ya teman-teman. Jadi waktunya itu benar-benar harus dibagi. Tapi mulai dari 2022 pertengahan, nah itu aku udah mulai rutin upload lagi nih, sampai detik ini teman-teman, kayak gitu. Oke aku next slide. Nah, jadi ini logo aku yang paling atas ya teman-teman. Ini aku coret-coret ya. Semoga keluar di layar teman-teman juga. Nah, ini logo aku teman-teman, Willy SP. Ini logo yang, sudah aku pakai dari tahun 2019. Itu sebenarnya logo itu aku bikin karena aku punya YouTube channel ya waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun ya masih ada channelnya, cuman nggak terlalu aktif ya, nggak seaktif TikTok dan Instagram kayak gitu. Nah, yang samping sebelah sini teman-teman, nah ini klip review, itu adalah segmenku untuk nge-review film. Jadi lebih ke review pendek. Jadi, penonton itu nggak perlu nonton review yang panjang kalau mereka nggak butuh alur alur ceritanya kayak apa, nggak butuh,
gimana ceritanya itu terjadi dan sebagainya, klip review ini bisa jadi alternatif buat mereka yang mau tahu review film secara singkat, ratingnya seperti apa dan nggak spoiler, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya klip review ini ya, review film ini sebenarnya dulu ada di sini, di review time ini teman-teman. Jadi review time ini tuh adalah segmen aku nge-review ya, nge-review barang, nge-review apa, semua hal lah, kayak gitu ya. Tapi lebih ke barang dan makanan sebenarnya. Tapi karena aku merasa kayak film ini terlalu banyak yang aku sudah bikin reviewnya, akhirnya aku keluarin dan aku bikin segmen sendiri namanya klip review, kayak gitu. Oke, jadi soal klip review teman-teman sudah tahu ya apa, review time juga apa. Sekarang kita ngomongin nih soal WSP Cinematics. Oke, ya udah, kayak gitu kita lanjut. Nah, jadi review time itu aku review seperti yang aku ngomong tadi ya teman-teman, aku review-review barang. Nah, ini kebetulan yang aku tampilin di layar ini adalah review makanan. Jadi aku pernah juga nih, ini bener-bener nggak sengaja ya, bukan nggak sengaja sih, aku sengaja upload, tapi aku nggak ada niatan mau apa, kepikiran kalau bakal di-repost oleh Mie Sedap. Nah, kebetulan ini aku waktu upload, itu pertama aku upload itu nggak ditanggepin sama Mie Sedap ya teman-teman. Jadi nggak di-repost, nggak apa, tapi aku nggak mau menyerah. Aku pengen upload lagi deh, ada produk baru namanya Korean Cheese Bulldog. Nah, dengan Korean Cheese Bulldog ini aku upload dan ternyata sama Mie Sedap di-notice dan di-repost. Kayak gitu teman-teman. Terus di sini juga ada jajan namanya jajan Trix. Ini juga jajan yang enak banget dan kalian bisa temuin di toko-toko atau di warung-warung kayak gitu ya teman-teman. Dan jadi jajanan Trix ini tuh aku juga upload dan mereka ternyata suka dengan videonya dan mereka juga repost kayak gitu. Nah, terus kemudian di Instagram aku misalnya teman-teman bisa search juga boleh banget. Di sini ada segmen-segmen juga untuk endorsement. Juga bisa lihat teman-teman ya. Ini aku juga pernah bikin video endorse. Waktu itu story kan masih 15 detik ya. Jadi kalau aku pengen bikin video 60 detik atau 1 menit, itu butuh 4 story sekitaran segitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian klik ini highlights-nya, ini bakal banyak story-nya ya, karena itu tadi videonya 1 menit kayak gitu. Nah, terus di ini teman-teman ya, di klip review. Nah, ini kan masih followersnya masih segini ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di share screen kali ini. Semoga ini keluar ya spidolnya ini ya. Ini memang tergolong masih baru karena memang ya sudah aku keluarkan dari review time itu tadi teman-teman. Jadi aku sudah bikin Instagram sendiri khusus untuk klip review dan ternyata di sini juga awal-awal penontonnya dikit ya 61, 59 gitu. Ya syukurlah ini ada yang 300, ada yang 700, 300, kemudian ada yang sempat viral itu sampai 6 ribuan, 6.500 sekian teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah WSP Cinematics. Yang WSP Cinematics itu adalah segmen aku tuh bikin short movie. Jadi waktu kuliah dulu tahun 2018, aku tuh sempat bikin film pendek namanya Rahasia Pamali. Bareng teman-teman aku masih dikit banget. Kemudian ada Rahasia Pamali 2 yang tambah banyak lagi. Rahasia Pamali 3 ini yang lebih banyak lagi ya, banyak untuk saat ini. Kemudian aku vakum, nggak bikin short movie lagi, sampai akhirnya di tahun 2022, aku tuh mengalami sebuah apa ya, perasaan yang kangen rumah banget ya. Karena aku memang bisa dibilang anak perantau ya, sejak SMA. Aku dari Blitar, kemudian aku SMA di Malang, kemudian aku kuliah di Surabaya, kerja juga di Surabaya, akhirnya merasakan kayak kangen rumah gitu ya. Ya, jadi aku bikin nih short movie yang namanya Homesick. Ini udah tayang tahun 2022 teman-teman. Dan ini aku Homesick ini juga aku cuman apa, syuting sendiri ya. Aku ndak minta tolong ke teman aku untuk nyutingin atau apa, itu aku benar-benar syuting sendiri, aku rekam sendiri, aku dubbing sendiri dan skrip itu aku tulis-tulis sendiri secara apa itu namanya, spontan teman-teman kayak gitu. Oke, berikutnya ini adalah sosial media aku ya. Sorry, ini aku belum ganti fotonya ya teman-teman. Ini masih beberapa bulan yang lalu sempat masih segitu followernya untuk di TikTok, kemudian di YouTube masih segini teman. Dan Instagram teman-teman juga bisa search juga ya. Jadi untuk TikTok, Instagram itu namanya sama, Willy SP10.
Untuk YouTube itu Willy SP, teman-teman. Jadi ini memang namanya aku singkatin aja ya, supaya orang-orang ngetik itu langsung cepat gitu. Kayak gitu. Nanti boleh banget teman-teman untuk search dan boleh juga untuk di-follow ya. Oke, kita masuk deh ke inti pembicaraannya itu apa sih kita tuh sore ini tuh mau ngapain gitu kan. Oke, jadi tadi pengenalannya udah panjang lebar banget. Thank you buat yang udah dengerin. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal inti atau apa sih yang perlu dipersiapkan jadi content creator kayak gitu. Nah, tentunya namanya konten kreator ya. Tentunya mereka harus bikin konten. Nah, konten itu dapat dari mana gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi pertanyaannya adalah ide konten itu dapat dari mana kayak gitu. Nah, kalau kita mengingat zaman sekarang ini ya, perkembangan sebuah konten di sosial media di Indonesia itu pesat banget loh teman-teman. Bayangin aja TikTok dari tahun 2020 yang cuman video joget-joget, sekarang bisa teman-teman lihat sendiri sudah banyak fiturnya kayak TikTok Shop, ada TikTok Affiliate, kemudian ada juga informasi-informasi TikTok yang lainnya, nggak melulu joget-joget doang. Itu banyak banget teman-teman. Karena apa? Perkembangan zaman itu yang begitu pesat. Padahal ini baru 3 tahun. Kayak gitu. Nah, sekarang ya, karena aku dapetin banyak pertanyaan juga ya dari teman-teman aku juga sih kebanyakan ya. Kayak kamu dapat ide konten tuh dari mana sih Will kayak gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini aku akan jawab ke kalian semua. On your creation. Jadi aku kembaliin lagi ke kalian. Tergantung apa yang pengen kalian buat. Karena menurut aku ide konten itu bisa didapatkan dari manapun. Kayak itu. Tapi jangan lupa kita harus jeli dan cermat memilih ide konten yang bagus. Jadi buat teman-teman tetapkanlah ide konten yang sesuai dengan kamu, yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena apa? Kalau kamu sudah menentukan ingin bikin konten apa untuk menjalani itu, loh kenapa harus konsisten Kak? Ya supaya konten yang kamu bikin ini bisa masuk ke algoritma sosial media yang kamu pakai, jadi nanti orang-orang lain atau viewers lain itu bisa ngeh atau notice sama video yang kamu bikin. Nah nanti kalau misalnya sudah ngeh, nah mereka akan nonton, nah, kamu. Nanti kalau mereka sudah nikmatin konten kamu, bisa atau apa, dan itu nanti bisa mempengaruhi view views kayak gitu. Oke, singkatnya teman-teman apa nanti kita sambil belajar juga karena ini aku di sini akan membicarakan berdasarkan pengalaman aku. Jadi misalnya teman-teman nih nanti kalau ada pendapat lain atau mungkin ingin tanya, boleh banget langsung di kolom chat teman-teman ya, silakan. Nanti akan dibacakan juga oleh kakaknya. Oke. Berikutnya, ini aku besar aja ya teman-teman ya. Jadi mulai dari mana kayak gitu. Nah, mungkin yang pertama aku kasih tahu ke teman-teman, pelajari dulu konten yang kamu suka. Jadi misalnya kalian suka konten masak, kalian suka konten tutorial makeup atau konten review atau apapun, pelajari. Kira-kira orang-orang itu zaman sekarang itu bikin kayak gitu tuh kayak apa sih yang menarik? Kayak apa sih yang bikin mereka itu bisa dapat views yang kayak gitu? Seberapa ribetnya sih bikin konten kayak gitu? Ya itu teman-teman harus tahu gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu, coba teman-teman amati, gimana sih feedback audience gitu loh. Gimana sih umpan balik dari penonton itu? Apakah mereka suka kayak banyak likes-nya, banyak yang komen, atau banyak yang nge-share, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu kayak gitu. Setelah mempelajari, mengamati, nah kalau misalnya teman-teman udah mantap, boleh untuk coba bikin ya, upload konten yang konsisten dan berkualitas, kayak gitu teman-teman. Ini 3 poin yang mungkin bisa aku rangkum gitu ya buat teman-teman semua yang mungkin baru mau mulai atau sudah mulai tapi pengen tahu lebih gitu ya. Ya semoga ini bisa menjadi tambahan lah, tambahan wawasan atau tambahan informasi buat teman-teman juga. Nah, tapi jangan lupa bikin konten itu sembarangan bikin konten. Tapi ada hal-hal juga yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah konten yang harus orisinil atau orisinal ya. Asli artinya. Jadi kalian tidak mereupload konten orang lain. Misalnya ya, aku bikin konten. Terus kalian comot tuh download terus kalian reupload di YouTube Shorts atau reupload di sini di situ.
Sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman, karena itu kan melanggar, kebijakan kita di sosial media itu. Di YouTube bisa bermasalah, entah akun kalian, entah yang lebih parah dari itu janganlah kalian bikin konten me-re-upload konten orang lain. Kecuali kalau kalian itu men-stitch atau menduet atau pakai sound-nya orang itu di TikTok, nah itu nggak apa-apa. Kayak gitu teman-teman, ya. Yang kedua, yang harus kalian lakukan adalah berkaryalah sesuai passion. Karena kalau misalnya kalian berkarya tapi nggak sesuai dengan apa yang kalian ingin, apa yang kalian passion, bisa jadi hambatan di kemudian kayak gitu teman-teman. Menurut aku seperti itu ya. Yang ketiga, konsisten pada pengelolaan kontenmu. Jadi konsisten dalam waktu upload, konsisten kualitas kontenmu, dan bahkan kalau bisa dikembangkan jadi kayak gitu teman-teman. Yang keempat, perhatikan segala ketentuan hak cipta. Nah, yang aku kurukin ini itu terutama adalah musik. Karena musik ini tuh paling rawan kena hak cipta teman-teman. Karena kayaknya di sosial media sekarang itu sudah canggih semua ya untuk mendeteksi tahu oh ini musik mengandung apa, mengandung musik apa. Apakah enggak mereka bisa teman-teman hati-hati banget dengan musik. Nah, kalau kalian tahu nih 4 yang harus kalian lakukan ini, jangan lupa juga ada 3 hal yang kalian harus perhatikan lebih keras. Yang pertama melanggar hak cipta, tentu aja ya teman-teman. Entah hak cipta karya orang, entah hak cipta suara atau musik itu ya walaupun misalnya kalian nggak sengaja melanggar dapat dari TikTok atau YouTube untuk tetap mengupload video kalian, kedepannya jangan sampai kayak gitu lagi karena itu kan reputasi juga gitu. Kedua, jangan terlalu fokus pada income atau uang. Sebenarnya nggak apa-apa ya, kita bikin konten kan pengennya juga dapat uang misalnya, memang hobi konten. Tapi jangan terlalu fokus, karena nanti kalau misalnya fokus, bisa jadi kualitas konten ini, aku tadi bilang, kualitas gimana sih mungkin tips and oke mungkin tips and trick ya yang mungkin teman-teman bisa pakai. Jadi yang pertama itu kalau misalnya kalian bingung, kalian tetapkan dulu apa tujuanmu untuk bikin konten. Karena apa? Karena bikin akun sosmed itu mudah teman-teman, tinggal kalian daftar email, kalian tulis nama, kalian daftar selesai. Tapi apa selanjutnya? Nah kayak gitu. Jadi pertimbangkan dulu tujuanmu bikin sosmed itu apa? Mau jualan, atau mau entertain, atau mau review, atau yang lainnya, kayak gitu teman-teman. Jadi tentuin dulu. Kalau kalian udah menentukan, kalian tuh bikin konten apa, nah berikutnya kalian jangan lupa untuk mempelajari interest audience. Nah jangan lupa mempelajari apa sih yang penonton itu tertarik dari konten aku. Kalau misalnya kamu bingung, penonton ini kok kayaknya nggak tertarik ya sama konten yang aku bikin, itu jangan berkecil hati dulu teman-teman. Kamu bisa cek juga nih di sosial media kamu yang kamu suka deh, misalnya di mana TikTok atau di Instagram Reels atau di YouTube. Misalnya di TikTok nih kayak kamu eh, lihat orang bikin konten kayak gini rame ya, mungkin kamu bisa pakai template itu untuk konten kamu kayak gitu teman-teman. Itu juga bisa. Atau Instagram Reels misalnya konten seperti pemandangan alam terus dengan lagu-lagu yang enak didengar itu rame banget. Nah, kayak gitu. Jadi memang kayak punya universe-nya sendiri-sendiri gitu loh teman-teman menurut aku. Kayak YouTube itu kan lebih ke video yang panjang, video yang lebih detail. Kalau misalnya YouTube Shorts itu kayak TikTok, Instagram Reels kayak gitu. Jadi dengan demikian ya harapannya kamu bisa cek kira-kira target pasarmu itu lebih banyak pakai sosmed yang mana kayak gitu teman-teman. Nah, nanti berikutnya kalian bisa tentukan kalian tuh mau pakai akun kreator atau akun bisnis. Karena di tiap sosial media itu namanya akun itu biasanya masih private ya, kebanyakan itu masih private secara default atau secara secara bawaannya. Nah, ini bisa kalian aktifkan nih jadi public, bisa jadi akun kreator ya, yang bisa kalian bikin jadi konten kreator, bikin video ini itu bebas, pakai suara ini itu juga bebas kayak gitu kan. Atau pakai akun bisnis yang kalian literally itu lebih ke arah jualan, jualan bisnis produk kalian atau produk affiliate kayak gitu-gitu. Tapi terbatas dalam menggunakan musik karena kan namanya juga promosi ya. Itu kan musik juga akan sangat berpengaruh kan. Harus pakai musik suara yang khusus untuk
akun bisnis itu juga ada, kayak gitu. Tapi jangan khawatir, kalau akun kreator ini pun juga bisa kok teman-teman buat kalian jualan, tapi lebih ke produk affiliate ya. Itu bisa, kayak gitu. Nah, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya ini yang sering muncul ya, aku kalau gitu apakah cuman boleh milih satu, apa nggak boleh lebih dari satu, kayak gitu. Ya tentu aja boleh guys ya, boleh kalian pilih lebih dari satu. Jadi, kamu bisa pelajari kalau misalnya kalau kalian itu aktif di TikTok, udah rame, "Oh aku pengen juga nih di Instagram, coba." Itu kan nggak apa-apa, coba aja. Kayak gitu. Mungkin mungkin lebih kayak kesannya itu re-upload ya, re-upload tapi kontennya kalian sendiri, bukan orang lain. Kalian bisa download, video TikTok kalian, terus kalian upload di Instagram, itu juga bisa. Atau mungkin kalian pengen bikin sendiri nih, yang khusus Instagram, itu juga bisa. Kayak misalnya review singkat barang yang kalian jual, terus nanti kalian di TikTok itu lebih detail kayak reviewnya dan sebagainya. Kan TikTok itu juga bisa panjang kan durasinya dibanding Instagram. Kayak gitu. Nah, yang penting itu bikin kalian nyaman. Nah, kalau kalian nyaman, itu prosesnya tuh bisa baik teman-teman ya. Jadi hasilnya pun akan mengikuti. Yang penting adalah konsisten, kayak gitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal konsisten ini ya, masuk ke poin yang kelima. Konsisten itu artinya adalah kalian itu harus konsisten dalam waktu upload. Kalian harus konsisten juga dalam, mempertahankan ciri khas kalian. Kalau bisa ya dikembangkan lebih baik lagi. Konsisten juga pada editing video, hasil editing videomu, kayak gitu. Boleh ditingkatkan juga, jadi lebih baik lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa juga dipelajari lebih lengkap lah ya, dari alat kreatormu, kayak gitu. Nah, nanti alat kreator itu apa, nanti aku akan kasih tahu juga ke teman-teman itu apa, kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah konsisten dalam waktu upload ya, sama kualitas konten itu tadi. Nah, ini ada video TikTok aku juga, ini aku review mie sedap yang tadi aku omongin ke teman-teman itu ya. Jadi aku udah upload dari tahun kemarin sih, 2022 ya teman-teman, kayak gitu. Oke, jadi untuk 5 poin yang bisa kalian pakai atau bisa dibilang ya untuk memilih sosmed itu seperti itu ya teman-teman. Langkah-langkahnya kayak gimana dan sebagainya. Itu boleh banget nanti kalau teman-teman coba pelajari atau mungkin teman-teman coba praktekkan juga boleh banget. Nah, sekarang kita ngomongin deh soal creator tools. Nah, creator tools itu apa sih, Kak? Ya mungkin teman-teman yang sering pakai sosmed tapi nggak pakai akun kreator atau nggak pakai akun bisnis, ini tuh bisa apa, mungkin belum tahu ya creator tools itu apa, tapi mungkin teman-teman yang sudah punya akun kreator atau akun bisnis mungkin udah paham atau mungkin ya oke lah aku udah pernah tahu tapi nggak pernah buka. Nah, di sini mungkin aku bisa kasih tambahan info ya, kayak apa sih creator tools itu dan sebagainya. Ini teman-teman aku disclaimer dulu ya ke teman-teman, ini aku cuman ngambil contoh ya teman-teman, jadi bukan bukan real saat ini, jadi ini cuman contoh aja. Nah, ini aku ambil dari creator tools-nya itu adalah TikTok ya teman-teman. Nah, di sini aku akan coret-coret jadi teman-teman biar bisa, mudah untuk mengikuti apa yang aku omongkan di sini. Nah, yang pertama ini adalah analisis ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat, mungkin ini aku akan jelaskan secara singkat, nanti kalau misalnya teman-teman bingung, boleh banget untuk ditanyakan ya, nanti takutnya teman-teman udah tahu tapi kok masih aku jelasin lagi, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi di sini ada analisis ya, di sini tuh ada jumlah pengikut. Nah, jumlah pengikut di sini tuh menunjukkan kalian tuh pengikutnya berapa, berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah ini ada tanggal juga kan, 14 November sampai 20 November. Ini artinya adalah statistik yang ditampilkan di bawah ini, itu periodenya adalah dari tanggal 14 sampai 20 November. Nah, ini terjadi kenaikan teman-teman ya. Jadi berarti followers kalian itu naik dalam kurun waktu itu. Naiknya sampai seberapa, Kak? Kalau boleh tahu? Sampai 903. Kayak gitu cara bacanya. Oh, berarti periode tanggal ini sampai ini, itu pengikut aku naik 903. Tapi aku pengen tahu deh, hari ini doang. Hari ini doang aku udah nambah berapa tanggal 21 ini? Nih, tanggal 21. Berarti 144. Tambahnya adalah 144 orang dalam satu hari. Kayak gitu, cara bacanya kayak gitu ya teman-teman. Nah, tapi perlu diingat kalau Creator Tools ini kan dia report atau apa ya namanya bahasa Indonesianya report itu, hasilnya itu ya, jadi hasil yang dikeluarkan itu biasanya dia dalam kurun waktu setelah 24 jam. Jadi nggak mungkin pada hari H itu akan muncul. Jadi kalian harus nunggu mungkin besoknya, kayak gitu. Nah, berikutnya di gender. Nah, ini ya bisa dibilang penting-penting nggak penting sih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian kepo nih, penonton kalian itu kebanyakan cowok apa cewek, kayak gitu kan. Nah, ini kalau di contoh ini kan kebanyakannya adalah perempuan.
sebanyak 71,4%, sedangkan laki-lakinya 28,6%. Nah, kalian bisa juga kepo nih kayak, aduh yang nonton kontenku itu dari negara mana aja ya? Oh alah, ada dari Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, Vietnam, sama Thailand. Oh alah, jadi yang nonton konten aku itu nggak cuma orang Indonesia, ternyata ada orang Malaysia, Filipina, Vietnam, sama Thailand kayak gitu. Oke, jadi kita masuk ke berikutnya. Ini yang menurut aku penting banget ya. Dari dua gambar di samping, yang ini paling penting adalah ini, yang aku coret ya teman-teman. Aktivitas pengikut. Jadi di sini itu dibagi jadi dua ya. Ini dua foto ya teman-teman. Yang atas, sorry kalau gambarnya jelek. Ya, ini aku pakai HP. Dan yang bawah. Nah, yang atas ini tuh adalah aktivitas pengikut berdasarkan jam. Nah, di sini berdasarkan jam. Jadi ini hitungannya adalah per hari ya teman-teman. Misalnya hari ini kan ada tulisannya tanggal 20 November. Nah, ini ada jam mulai dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Nah, di sini ada tulisannya, oh kira-kira sosial media aku tuh paling ramai dikunjungi orang itu jam berapa ya? Oh, jam 7 malam. Sebanyak berapa orang? 6.700. Nah, ini teman-teman ya. Oh, bisa di-zoom ya ternyata ya. 6.700 jam 7 malam kayak gitu. Terus kalau misalnya aku pengen lihat nih, kira-kira aku itu jam 11 pagi, ada yang nonton nggak? Kalian bisa lihat di sini juga, jam 11 pagi. Oh, ternyata juga banyak ya, kayak gitu. Jadi kalian fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah buat kalian nanti kalau misalnya upload konten itu setidaknya bisa pas gitu loh, pas kalian pengikut kalian itu rame, banyak yang buka sosmed kalian. Nah, itu kebetulan video kalian tuh pas nongol di tempatnya mereka, mereka bisa nonton kayak gitu. Harapannya kan seperti itu ya, ada fitur seperti ini. Jadi kita lebih tahu kayak gitu, teman-teman. Nah, berikutnya yang bawah ini adalah aktivitas pengikut berdasarkan hari. Jadi di sini tuh ada hitungannya per tanggal ya. Misalnya tanggal 20 ini sebanyak 16 orang aktif kayak gitu. Tanggal 19 banyak enggak? Tanggal 18 banyak enggak? Jadi kalian bisa tentuin kalau misalnya kalian pengen upload konten terutama yang jualan ya. Aduh, pengikutku ini lebih banyak aktif di hari apa ya kayak gitu. Ya kalian bisa juga cek di situ teman-teman. Misalnya di hari Kamis atau di hari Selasa kayak gitu. Tapi kok hari hari Jumat kok sepi misalnya kayak gitu. Ya nanti bisa kalian analisa sendiri apakah kalian perlu upload atau enggak di hari itu kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk creator tools itu seperti itu ya teman-teman. Nah berikutnya aku mau ngomongin soal online shop. Jadi seperti aku ngomong di awal tadi, TikTok. Ya, ini sebagai contoh TikTok itu perkembangannya pesat banget dalam 3 tahun terakhir ini. Mulai dari awal cuman dia itu bisa share video yang hanya video pendek, sampai sekarang yang bisa jualan juga. Entah bisa jualan produk afiliasi atau produk bisnis sendiri. Nah mungkin nih teman-teman ada yang bingung ya, apa sih produk afiliasi? Apa sih maksudnya afiliasi kayak gitu kan? Sorry banget, ini tadi mungkin aku belum jelasin juga ke teman-teman, mungkin yang teman-teman belum tahu afiliasi itu apa. Afiliasi itu adalah ketika kalian tuh menjualkan, mempromosikan produk orang lain, tapi menggunakan link atau share link yang kalian pakai. Nah nanti ketika orang itu klik link kalian atau klik tautan kalian dan belanja hingga checkout dan terjadi transaksi, kalian artinya kan kalian berhasil menjualkan produk itu kan. Nah, nanti kalian ya biasanya tergantung perjanjian juga ya, akan mendapatkan persenan, entah berapa persen. Mulai biasanya 22 sampai 11% kayaknya ya teman-teman, sekitar segitu. Itu pun juga tergantung tiap toko yang menjual. Tapi beda lagi kalau produk bisnismu sendiri. Jadi kalian yang jualan sendiri, kalian yang mengelola sendiri, kalian yang apa, siaran langsung, nah live, nah kayak gitu-gitu, kalian juga jualan sendiri kayak gitu teman-teman. Nah, produk afiliasi pun juga kalian bisa jualan secara live ataupun secara video. Jadi nggak usah bingung kayak jualannya gimana, kayak gitu. Bisa juga kalian share link ke sosial media kalian kayak di Instagram atau di WhatsApp kalian untuk teman-teman beli, aku ada barang bagus nih, coba cek atau belilah apa-apa kayak gitu. Itu namanya kalian adalah afiliator, teman-teman. Oke, jadi kayak gitu. Nah, ini aku juga ambil contohnya dari TikTok Shop ya. Ini contoh aja ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh TikTok Shop aku tuh pernah minta sampel. Jadi di TikTok Shop tuh kalian itu bisa melakukan banyak hal, karena di sana itu juga ada tugas harian, tugas mingguan, kayak misalnya kalian live streaming sama teman-teman kalian.
berapa durasinya minimal berapa menit, itu akan dapat voucher sampel atau voucher belanja. Jadi lumayan banget bisa dipakai untuk beli sampel ataupun belanja di TikTok Shop kayak gitu teman. Ini bukan marketing ya teman-teman. Ini cuma contoh dari aku, pengalaman pribadi aku sendiri. Aku awalnya juga bingung, TikTok Shop itu apa sih? Aku dulu zaman TikTokan itu nggak ada TikTok Shop gitu. Waktu aku buka dan aku coba daftar, oh alah ternyata bisa jadi TikTok Shop affiliate. Oh alah, kayak gini toh. Oh jadi TikTok Shop seller atau penjual ini memanfaatkan fitur affiliate ini untuk orang-orang mempromosikan bisnisnya mereka kayak gitu. Padahal mereka juga bisa marketing sendiri kan TikTok Shop seller ini kayak gitu. Nah, di TikTok Shop ini selain kalian tuh bisa memenuhi tugas harian ataupun mingguan, itu kalian juga bisa mendapatkan sampel gratis ya. Awalnya aku bingung, sampel gratis. Berarti anggapannya cuman dikasihin dikit doang dong, sampel kan anggapannya. Ternyata enggak, teman-teman. Itu tapi tergantung sama penjual ya. Ada yang benar-benar dikasih free. Kayak tadi yang aku share di awal, foto Skinjenic, aku pegang produk Skinjenic, itu aku dikasih free, teman-teman. Karena aku minta sampel gratis di situ. Sama mereka disuruh mengajukan. Jadi aku minta. Nah, kalau nggak mengajukan gimana dong, Kak? Nah, ini bisa. Aku juga dapat pengalaman ya, yang nggak ditawari jadi affiliate, tapi aku mengajukan sampel gratis. Itu salah satu produknya adalah It's Sambel. Nah, ini teman-teman. Sorry. Nah, ini It's Sambel. Aku pernah mengajukan sampel gratis It's Sambel ini, harganya 30.000 teman-teman. Lumayan. 120 gram, 30.000. Oke lah ya, masih tergolong worth it. Mungkin harganya dengan harga segitu, dengan rasa yang seperti itu, aku coba. Dan ternyata mereka terima teman-teman untuk ngirim sampel gratisnya ke aku, kayak gitu. Tapi dengan catatan, kalau kalian sudah mengajukan dan diterima, kalian harus terima barangnya betul-betul teman-teman. Karena apa? Kalian ada ketentuan juga kalau sudah terima barang, itu ada ketentuan harus upload video atau live bawa produk itu. Kayak gitu. Jadi biasanya dikasih waktu sekitar 12 hari ya. Lama 12 hari. Tapi kalau misalnya kalian pas padat punya banyak produk yang harus direview, mungkin 12 hari itu bisa tergolong dikit teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian sudah terima produk, kalian cepat-cepat bikin, kalian cepat-cepat rasain atau kalian pakai, terus kalian bikin videonya. Nah, itu bisa. Jadi bisa punya waktu yang lebih luas lagi ya. Sewaktu-waktu kalau misalnya kalian post video tiba-tiba kena hak cipta, kan aku sering bukan sering sih, pernah ya beberapa kali kena gara-gara aku tuh pakai suara atau musik yang bukan komersial, yang bukan komersial buat bisnis maksudnya. Jadi video aku itu suaranya dihilangin sama TikTok, tapi nggak mempengaruhi di reputasi akunku kayak gitu teman-teman. Jadi kayak gitu ya, untuk permintaan sampel gratis. Dan catatan lagi, kalian kalau minta sampel gratis di TikTok itu enggak selalu diiyain sama apa, shop-nya ya. Pilih-pilih juga mereka itu teman-teman. Bahkan aku tuh ngajukan sampel tuh udah beberapa kali ditolak gitu ya teman-teman. Waktu awal-awal TikTok Shop itu kan aku penasaran ya. Itu ditolak juga. Jadi kalau misalnya kalian ditolak untuk mengajukan sampel gratis, ya wajar ya teman-teman, nggak perlu kalian itu sampai kepikiran atau diambil pusing. Kalian bisa pilih juga kok produk-produk lain dari seller lain, mungkin dari produk sejenis. Misalnya kalian pengen white lab skincare, kalian minta di white labnya langsung, tapi ditolak, mungkin kalian bisa minta di orang lain atau di seller lain kayak gitu teman-teman. Itu bisa. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian sudah minta sampel gratis, itu jangan lupa bikin videonya, jangan sampai kelewatan. Nanti kalau misalnya kelewatan, itu akan mempengaruhi reputasi akun kalian. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya kalian tuh pengen minta sampel gratis lagi, seller ya pasti akan mikir-mikir, oh orang ini udah dikasih sampel gratis tapi nggak bikin video kayak gitu. Meskipun kalian tuh telat. Karena apa ya, dikasih batas waktu tuh 12 hari dari kalian nerima barang, itu udah lama banget teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian lalai kayak gitu. Oke. Nah, tapi TikTok Shop ini juga itu punya program yang banyak ya, acara-acara banyak. Jadi kalian tuh juga bisa diundang untuk masuk ke ini, grup Telegramnya mereka, kayak gitu. Ya mungkin seperti ini ya yang bisa aku sampaikan ya teman-teman soal TikTok Shop. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar konten kreator atau apa dan sebagainya, boleh banget untuk ditanyakan ya. Oke, aku kembalikan lagi ke Kakak nih, ya ke moderatornya. Thank you.
Terima kasih Kak Willy. Terima kasih Kak Willy udah memberikan sedikit materinya. Ya, ada beberapa materi yang sudah disampaikan ya Kak Willy ya, dari TikTokers, terus TikTok Shop, TikTok bisnis dan lain-lainnya ya Kak Willy ya. Iya Kak. Oke teman-teman, di sini saya buka sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Monggo teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Oke, ada nih dari Kak Gudeg Medokan. Oke, baik Kak Gudeg, silakan open mic, silakan bertanya. Oke, selamat sore Kak. Saya mau tanyakan, di TikTok kan itu kan ada TikTok Shop. Itu produk kita harus seperti apa ya supaya bisa mengengage pengikut kita ya, supaya mau melihat bahkan mampir lah istilahnya gitu kan. Dari teori smart goal setting. Smart goal setting itu ya itu S-nya spesifik. Nah, spesifiknya seperti apa? M-nya measurable, apa sih namanya, termeasure nggak itu, maksudnya punya jangkauannya nggak gitu. Terus achievable, dapat tercapai, supaya bisa tercapai. Terus yang relevan supaya si yang mampir itu, oh ini yang saya cari, ini jadi kayak bikin apa ya, apa sih namanya, gratification, instant gratification. Oke, terus time date-nya seperti apa, waktunya kapan yang tepat, itu aja Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Gudeg. Oke, halo ya. Jadi agak putus-putus ya. Kayaknya yang aku tangkep itu intinya adalah gimana sih caranya kita itu, produk kita itu yang kita pasarin di TikTok itu bisa orang-orang itu bisa aware gitu ya, bisa perhatian sama produk kita gitu ya. Tadi agak putus-putus soalnya. Iya, tapi saya patokannya ini Kak, teori. Halo, dengar nggak? Jelas nggak Kak? Halo? Halo, ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas kan? Oke. Nah, berdasarkan teori smart goal setting, S yaitu spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevant, T-nya time date. Nah, itu dari ke beberapa aspek tuh, aspek-aspek tadi, bagaimana membuat sebuah engagement yang kuat agar ada yang membeli atau melihat barang kita. Kita menciptakan instant gratification yang kuat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya menarik juga ya teman-teman ya. Jadi menurut aku secara teori memang kayak gitu ya. Tentunya ya kalian harus punya identitas tadi ya, kayak aku ngomong ciri khas tadi ya. Itu spesifik, itu benar. Jadi kalian itu memperkenalkan produk itu secara spesifik. Kalau misalnya kalian pernah lihat iklan apa itu payung ya, yang di jedor-jedor itu, mungkin pernah lewat lah di tempat kalian. Aku tuh sering lewat iklan kayak gitu. Itu padahal cuma payung loh. Siapa sih yang nggak ngerti payung kayak gitu loh. Tapi ternyata mereka itu memperkenalkan produk mereka lewat video ya. Jadi bagaimana mereka melakukan pendekatan, itu kayak apa, measurable tadi, terus kayak gimana sih supaya penonton tuh tertarik untuk nonton sampai habis ya. Itu jujur ya, itu pengalaman dari pribadi aku. Itu aku tertarik loh nonton, kayak aku ngapain nonton sampai habis, cuma orang review payung di jedor-jedor terus siram air kayak gitu. Oh alah, produk payungnya bagus ya berarti gitu loh, nggak gampang rusak. Kalau misalnya kena angin kenceng itu juga nggak gampang. Terus ada juga kayak iklan sandal itu apa, sandal karet, terus kalau dikasih papan miring, dikasih sabun itu kan licin ya, kalau jalan di atasnya. Itu mereka juga ada juga produk itu pakai sandal karet, terus naik ke atasnya sambil lompat-lompat gitu, terus gendong orang, itu nggak licin. Ya sekilas bikin ngakak ya videonya ya, iklan kayak gitu. Tapi kan secara nggak langsung mereka memperkenalkan produk mereka. Meskipun mungkin masyarakat itu nggak butuh produk kayak payung atau apa, setidaknya mereka jadi kayak
penasaran, ya dibikin penasaran terus pengen beli. Itu pendekatannya mereka itu seperti itu. Tapi misalnya nih kalau nggak pengen yang kayak gitu misalnya ya kayak skincare atau apa kayak gitu kan yang umum lah yang aku tadi omongin kan skincare ya soalnya umum banget skincare itu mungkin kayak ya benar spesifik terus kayak manfaatnya apa sih yang mungkin orang-orang itu nggak tahu gimana sih caranya membangkitkan kesadaran seseorang ini kayak harus merawat kulit apakah dengan skincare itu harus mendapatkan hasil yang glowing ya enggak kayak gitu skincare itu untuk merawat kulit, untuk menutrisi kulit. Jadi kulit yang sudah ada itu bisa ternutrisi jadi lebih baik lagi dan sebagainya. Itu juga salah satu pendekatan secara ya spesifik ya barangnya. Jadi menurut aku mungkin kalau menurut aku ya mungkin itu lebih ke arah pertanyaan yang lebih ke arah akun bisnis ya kayaknya ya. Karena aku itu bukan pakai akun bisnis, aku pakai akun kreator. Tapi dari pengalaman yang aku dapat, mungkin aku bisa ngomong gimana sih caranya meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat terhadap produk kita, atau notice sama produk yang kita jual atau kita pasarkan. Mungkin dengan cara seperti itu ya teman-teman, kayak benar pakai teori yang tadi yang dibilangin sama sama Kak siapa tadi ya? Kak Gudeg Medokan. oh ya. Nah, jadi pakai teori itu juga bisa Kak gudeg medokannya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen jualan pakai akun bisnis itu bisa kayak gitu. Cuman menurut aku kalian harus perhatikan apa ya value iklannya itu loh kayak gitu. Jangan sampai kayak mengandung sara atau apa kayak gitu-gitu. Kalau mungkin teman-teman pernah mungkin ya teman-teman ngikutin kayak iklannya Apple lah kalian. Aku ambil contoh Apple ya. Mereka mengiklankan produk yang cuma 40 detik, 30 detik, tapi orang tuh langsung wah kayak gitu. Itu berarti mereka berhasil, pendekatannya berhasil, produknya spesifik. Itu berhasil. Contohnya ya, aku kalau boleh ambil contoh nih ya, itu kayak salah satu fiturnya iPhone yang baru itu di iMessage itu adalah unsend message. Kita siapa sih yang nggak tahu unsend message gitu kan? Misalnya kita salah ngetik, terus kita unsend kan? Di WhatsApp loh itu udah ada, di Line juga sudah ada. Tapi di iMessage itu baru ada, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Iklannya kayak apa kak? Nah iklannya itu lucu, kayak misalnya nyeritain si peliharanya tuh meninggal di meja gitu ya. Ini nyeritain kadal, peliharanya tuh kadal meninggal. Si orang ini tuh langsung hubungin teman-temannya kalau peliharanya itu meninggal. Ternyata beberapa menit kemudian peliharanya tuh bangun lagi. Oh alah ini bukan, oh alah ini tuh bukan meninggal kayak gitu. Akhirnya dia unsend. Nah iklan-iklan yang pendek kayak gitu tuh menarik teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat, ya itu bisa jadi apa masukan ya mungkin ya kak ya. Kayak gimana sih membuat iklan yang menarik kayak gitu ya mungkin ya. Apakah mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Kak Gudeg Medokan? Boleh banget Kak. Oke, sudah menjawab. Cuma saya ingin tambahkan lagi biar lebih mantap Kak Willy. Oke. Oke, silakan. Emang untuk mempengaruhi manusia itu ada kategori-kategorinya, Kak. Yaitu pertama, kita harus bisa membuat audiens kita itu masuk dalam emosi. Jadi kita buat suatu cerita yang namanya storytelling yang benar-benar bisa mengikat secara emosional, kayak yang tadi baru Kak sampaikan. Lalu kedua adalah repetition, pengulangan. Iklan atau apa yang kita lakukan secara terus-menerus, yang dilihat secara visual, didengarkan secara auditori ataupun sebagainya, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka secara tidak sadar. Ketiga, biasanya orang yang menyaksikan live seperti itu kan mereka berada pada kondisi apa sih namanya alpha posisi relax seperti saat kita nonton TV, saat kita nonton sesuatu yang seru, pokoknya saat kita emosinya terbawa hanyut itu serasa apa ya cepat lah, terus secara cepat, jadi tertarik gitu kita, jadi teringat-ingat terngiang-ngiang. Kayaknya iklan-iklan itu kan diselipkan di setelah film atau apa gitu kan. Nah itu mainnya di emosional intensnya. Nah setelah itu ada lagi yang terakhir yaitu figur otoritas. Apa yang dia sukai, modeling mereka. Itu saja Kak. Oke, terima kasih. Oh satu lagi, solusi. Oke. Solusi. Oh iya. Paling tepat solusi. Karena mereka itu butuh solusi.
Jadi bagaimana kita bisa menemukan permasalahan mereka dan membuat suatu solusi yang mereka cari sama ini, itu aja. Oke, siap. Betul ya, Kak Gudeg Madokan tadi benar ya teman-teman. Jadi mungkin bisa juga buat ini ya tambahan kalau misalnya kalian pakai akun bisnis, kalian pengen memperkenalkan atau membuat produk kalian itu lebih aware sama masyarakat sekitar juga ya, masyarakat luas lah ya. Jadi orang-orang itu pada aware dan concern juga sama produk kalian itu ya kayak gitu juga bisa. Jadi bisa buat tambahan juga. Thank you Kak Gudeg Madokan ya. BTW namanya kok gitu ya? Emang gitu ya namanya ya Kak? Saya suka begitu ganti-ganti nama supaya tidak ada Oh, oknum peserta yang suka memakai nama orang sembarangan lalu berkata yang tidak di obrolan. Nah, panitia kan tidak aware dengan itu kan, kebanyakan aware di seminar secara sistematis belum mengetahui itu dan belum aman lah sistemnya. Jadi saya lebih baik mengganti nama jadi Gudeg Medokan. Nah, nanti jika di sini ada chat menggunakan nama saya Gudekan, itu bukan saya. Ya, misalkan ada chat yang tidak baik atau gimana, itu adalah seorang pecundang yang cuma pakai teknik sampah untuk mengelabui, untuk mempermainkan seseorang. Itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Gudeg. Oke, di sini ada lagi Kak Willy, Kak Amri. Monggo Kak Amri, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih Bang Un dan Bang Willy. Perkenalkan, saya Amri dari Kerawang. Izin bertanya Bang, terkait di aplikasi TikTok ya Bang ya, banyak teman-teman kita menyalahgunakan untuk pembuatan konten Bang, khususnya di bidang bisnis ini. Nah, bagaimana cara kita Bang untuk membangun personal branding kita untuk menggait para penonton supaya konten kita ini kreatif dan bercerita, Bang. Karena banyak konten-konten itu pada saat konten kreator membuat suatu video itu tidak sesuai dengan makna atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu bagaimana kita membangun personal branding pada saat pembuatan konten, Bang. Lalu yang kedua, terkait beberapa video, Bang, kayak teman saya dia punya bisnis di akun TikTok dan pada saat dia live dan membuat konten ada toko B itu mengambil hasil videonya, Bang. Nah, itu bagaimana cara kita, Bang, untuk pembuatan konten supaya tidak terjerat oleh hak hukum cipta, Bang. Karena kalau kita lihat scroll-scroll di TikTok, hampir kebanyakan itu wajahnya teman saya, Bang, pada saat pembuatan konten. Jadi teman saya ini kalau kemarin pernah Abang mengetahui ada kompetisi TikTok Shop, itu teman saya juara 2 nasional, Bang, di seluruh Indonesia. Nah, itu konten dia ini banyak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara kita, Bang, untuk mewaspadai konten kita dicuri orang lain dan terjerat oleh hak hukum cipta, Bang, seperti apa? Terima kasih. oke, terima kasih. Jadi tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu tadi soal, yang kedua tadi ini ya lebih ke hak cipta soal karya ya. Yang pertama itu tadi itu soal, sorry Kak, yang pertama tadi soal apa ya? Agak putus-putus. Saya ingin bertanya untuk yang pertama, Bang, bagaimana cara kita membentuk personal branding kita, Bang, pada saat pembuatan konten? Karena banyak teman-teman untuk promosi seperti brand atau video itu Kak, ya. tidak bercerita, Bang. Justru malah menjatuhkan orang yang lain. Nah, itu bagaimana kita membentuk personal branding pembuatan konten? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang aku tadi ngomong ya teman-teman ya, jadi di presentasi tadi, sebenarnya personal branding itu benar ya, kalian tuh harus membangun personal branding yang bagus. Sejak kapan? Ya sejak awal, karena kalau kalian bangun personal branding dengan bagus sejak awal, itu pasti masyarakat yang semakin luas ini akan mengenal kalian tuh baik, kayak gitu ya. Tapi misalnya kalian tuh bangun personal branding yang buruk itu, susah ya, nanti akan dikembalikan lagi ke yang bagus atau yang baik kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak bikin konten tapi kok nggak sesuai ini ya, apa yang disampaikan kayak gitu tadi ya,
Itu sebenarnya juga harusnya sih dapat teguran ya, karena kan kalau misalnya kita itu misalnya pengen bikin personal branding, entah bisnis kita ya, misalnya nih kita ngomongin bisnis ya, kita punya produk kacamata nih, punya produk kacamata tapi lensanya itu bisa buat lihat, eee, laptop nggak sakit mata atau nggak apa, kayak gitu. Tapi waktu bikin konten, kita nyuruh orang lain jadi afiliator kita, terus orang itu cuman cerita-cerita sambil pakai kacamata, tapi sambil jatuhin brand-brand lain atau apa. Bahkan kalian juga nggak boleh loh, bikin video promosi tapi nge-stitch video orang lain yang pakai produk lain. Kayak misalnya nih, si A pakai produk A, sambil ngomong, jelasin, terus di-stitch. Sama si B pakai produk yang lain, dia ngomong, yakin pakai produk itu tuh baik, gini gitu. Pakai produk ini aja guys, pasti ini gini. Itu nggak boleh ya teman-teman. Itu sebenarnya nggak boleh stitch kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi itu juga akan mempengaruhi personal branding kalian juga. Jadi mungkin aku bisa jawab untuk saat ini adalah seperti itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, kalau ngomongin soal hak cipta atau karya itu kayak gimana, pelanggaran undang-undang kayak gimana, ya itu sebenarnya risiko juga ya, karena apa, kita mau mematikan apa itu, fitur download di TikTok pun, mereka juga bisa salin link dan cari di Google caranya download itu, kayak gitu. Ya sama aja, ending-nya adalah videonya bisa di-download dan di-re-upload, kayak gitu itu teman-teman. Nah itu sebenarnya juga melanggar ya anggapannya ya. Tapi itu kayaknya balik lagi deh ke orangnya, apakah mereka akan melanjutkan itu ke oknum yang berwenang atau gimana. Tapi selama selama apa ya, biasanya memang resiko sih di re-upload kayak gitu ya. Bahkan yang terkenal-terkenal pun kayak Kak Jil, kayak Bunda Korla, kayak, yang sekarang lagi viral tuh siapa? Fajar Setboy ya, itu kan sering banget di-re-upload. Dan di FYP itu kadang nge-scroll ada dia, kayak gitu. Kayak gitu temen ya, itu salah satu resiko ya, makanya kalau kalian tuh bikin konten, ya jangan sampai kalian tuh bikin konten yang, eee tidak bagus, karena tidak bagus itu dalam artian jelek ya atau negatif. Supaya kalian tuh viral itu jangan, nanti kalau misalnya di-re-upload atau apa itu akan membekas. Jadi membekas di itu, jejak internet itu ya, kayak gitu. Saya harap jawaban ini bisa menjawab 2 pertanyaan ini ya. Kayak gitu sih, ini cuman pengalaman pribadi aku, kayak gitu. Halo? Boleh menanggapi Bang Willy? Oh iya, silakan. Eh, Boleh ya Kak? Moderator ya Kak ya? boleh menanggapi sedikit terkait yang kita pembuatan konten ya Bang ya. Bagaimana Bang tips dan trik nih Bang dari Abang untuk para pemula yang ingin terjun di konten kreator? Karena kayak saya dan tim saya ini kan kalau saya review makanan ya Bang ya, kalau saya kan upload di YouTube dan di TikTok. Nah, bagaimana cara teman-teman kita nih Bang untuk membaca situasi pasaran khususnya di dunia TikTok? Karena kalau kita ketahui, Abang juga pasti ketahui di jam terbang, pasti kan ada istilah jam terbang ya Bang ya, untuk kita upload konten kreatornya atau konten yang kita buat. Nah itu bagaimana tips dan trik untuk teman-teman di pedalaman atau di pedesaan yang masih awam Bang tentang dalam pembuatan konten ini Bang, khususnya kalau kita ketahui ya Bang ya, untuk mendapatkan duit lebih cepat dari TikTok daripada di YouTube. Nah, itu bagaimana cara kita, Bang, untuk pembuatan konten, Bang, yang di pedalaman atau di pedesaan yang masih awam dengan teknologi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi cukup menarik ya. Ya betul betul, ya itu aku juga, kepikiran ya soal hal itu ya, kayak gimana sih, eee, itu kan anggapannya kita yang harus sosialisasi kan jugaan. Tapi di sini yang aku bingung berarti subjeknya itu adalah yang bikin video itu orang pedesaan gitu ya, Kak, maksudnya? Yang, awam sama teknologi kayak gitu maksudnya? Saya boleh cerita sedikit, Bang. Waktu itu saya pernah diundang di daerah Jawa Timur sebagai pembicara untuk konten kreator. Dan saya mewakili dari teman saya yang juara 2 konten kreator di TikTok Shop untuk memberi edukasi kepada teman-teman kita di Surabaya. Namun teman-teman di Surabaya ini mereka bercerita sama saya masih sangat awam namanya sosialisasi dalam pembuatan konten, Bang. Nah, itu bagaimana cara kita
buat teman-teman di pedalaman atau di pedesaan untuk memahami perjalanan konten kreator ke depannya seperti apa, Bang, supaya mereka ini yang tadinya belum bisa membuat konten jadi bisa karena memiliki skill dan produk yang sangat menjual di TikTok, Bang. Itu saja. Oke ya, terima kasih Kak. Oke, itu jadi itu berbicara lebih ke teknis ya Kak ya, kan anggapannya kan gimana sih caranya kita itu menumbuhkan awareness orang-orang itu supaya tidak bisa dibilang nggak awam lah sama yang namanya teknologi, karena kan untuk bikin konten di TikTok itu punya peluang yang gede kan untuk jual barang, untuk apa kayak gitu kan. Ya menurut aku mungkin dari kayak tutorial kayak gitu ya, mungkin gimana sih cara bikin konten dari awal kayak gitu. Mungkin kayak, nentuin waktu dan sebagainya. Cuman kalau kita ngomongin kayak kapan sih harus upload, kapan sih harus itu kalau ngomongin hal itu kayaknya terlalu dini ya, karena kan kalau misalnya baru bikin konten, itu kan, belum ada catatan data analitiknya juga kan. Maksudnya kayak statistiknya itu loh, sorry, kayak statistiknya itu kan belum ada kan. Jadi kayaknya kalau misalnya kita ngomong kapan sih waktu upload yang pas gini gitu, ya kita anggapannya mungkin lebih ke umum aja ya, kayak orang mungkin malam pas banyak nonton sosmed jam berapa sih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin teknis, ini mungkin kayak, ya bisa dari segi sosialisasi tutorial gitu mungkin ya, Kak, kalau di pikiranku sih kayak gitu ya, Kak, ya. Tapi kalau misalnya Kakaknya tanya kayak jam upload atau apa, kayak gimana nyampeinnya, mungkin ya kalau baru bikin konten tuh setahu aku kayak data statistik itu tidak ada datanya ya, belum ada datanya yang dicatat di situ. Karena kan mereka juga harus menganalisa kan sosmednya itu, kayak gitu. Menganalisa behavior atau habit-nya penonton kita atau kitanya juga, kayak gitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kakak ya? Baik, itu saja Bang Willy. Terima kasih Bang atas jawabannya. Oke Kak, Baik, terima kasih Kak Amri. Oke, kita satu lagi ya Kak Willy ya. Kita pilih satu lagi Oke. Kak Willy. Oke, kita ngelihat yang di room chat aja gimana Kak? Oke, boleh. Oke, di sini ada Kak Cindy nih. Cindy Syarifudin, dia katanya izin bertanya. Ini aku tuh sering ngeliat teman-teman aku yang post video edukasi di TikTok, tapi sayangnya videonya jarang sekali FYP Kak, dan paling yang lihat video itu cuma 10-20 orang. Nah, yang mau saya tanyakan gimana sih tips agar konten kita buat bisa FYP, yang kita buat itu bisa FYP Kak dan viral. Kemudian konten seperti apa sih yang seharusnya dibuat agar bisa viral Kak? Harusnya kita dalam membuat konten itu mengikuti hal-hal yang sudah viral sebelumnya, apa gimana nih? Karena kebanyakan yang saya lihat FYP di TikTok itu rata-rata konten yang kurang mendidik Kak. Nah, gitu Kak, pilih dari Kak Cindy. Oke, baik. Terima kasih Kak Cindy atas pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik juga ya teman-teman. Jadi aku sempat punya pengalaman yang benar-benar real ya. Itu aku pernah bikin, bukan aku, sorry, temen. Jadi teman aku tuh pernah bikin video tutorial apa gitu. Jadi kayak edukasi ya, memang edukasi gitu. Itu dia merasa yang nonton itu dikit. Jadi kayak 10-20 orang. Mungkin bisa dibilang mungkin ya pembawaannya itu mungkin penonton tuh kurang tertarik. Itu bisa jadi. Karena setauku kayak misalnya kita pengen bikin tutorial apa gitu ya yang lebih mengedukasi atau mungkin tentang pelajaran sekolah atau apa kayak gitu ya. Atau hal lain lah, itu bisa kok dibawa dengan hal yang lebih menarik. Contohnya itu kayak YouTuber namanya Kok Bisa itu. Nah, itu kalau teman-teman tahu YouTuber namanya Kok Bisa, itu aku sering lihat itu dan aku merasa teredukasi dan tertarik untuk nonton. Karena mereka pembawanya itu entertain juga ya, entertain dan bagus juga gitu menurut aku. Nah, mungkin dari hal itu ya yang bisa menyebabkan kenapa kok bikin video edukasi kok yang nonton 10-20 orang, tapi jangan putus asa ya teman-teman, jangan berkecil hati. Mungkin kita bisa ubah nih cara pembawaannya, mungkin jadi lebih menarik, lebih interaktif kayak gitu. Kalian kan juga bisa tuh manfaatin fitur kayak misalnya ada orang tanya, kalian bisa jawab pertanyaannya mereka menggunakan video kayak gitu. Itu juga bisa menambah apa ya?
engagement juga gitu loh. Orang yang kalian jawab pakai video itu mereka akan tahu loh teman-teman. Jadi mereka akan mendapatkan notifikasi. Jadi kalian bisa cek juga kayak gitu. Nah, makanya ini kan tadi Kak Sini juga ngomong kan, konten seperti apa sih yang bisa buat FYP dan viral kayak gitu. Nah, kalau TikTok ini mungkin setahu lebih ke konten entertainment ya kayak gitu. Atau berita yang viral banget kayak gitu. Tapi kan kalau kita kan bukan tim media berita ya, kita kan ya masyarakat ya rakyat Indonesia, maksudnya bisa bilang konten kreator yang bebas bikin konten yang mungkin lebih ke entertainment ya teman-teman, atau mungkin review atau mungkin tutorial kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan konten-konten edukasi atau apa itu juga bisa loh viral. Aku pernah lihat salah satu konten edukasi yang menurut aku tuh kayak, oh alah kayak gini toh. Itu kalau nggak salah itu ibu guru sama murid-muridnya di sekolah, itu latar belakangnya di sekolah, mereka lagi mempraktekkan efek samping dari satu batang rokok. Nah itu mereka tuh pakai bikin video TikTok teman-teman. Mulai prosesnya gimana, rokok itu sampai habis, terus nanti itu menyisakan apa, kayak kotoran di kapasnya itu benar-benar ditunjukin sama gurunya. Itu kan salah satu konten edukasi yang berhasil karena viral, bahkan jutaan loh yang nonton. Oh berarti pembawaannya ibu guru ini kalau aku lihat, oh pembawaannya ibu guru ini asik. Dia tuh bisa storytelling tuh kayak menceritakan dari A sampai Z. Jadi nggak cuma ngomong tuh apa teori atau ngomong ini itu, tapi benar-benar juga dia tuh bisa storytelling, bisa cerita. Gimana sih kalau misalnya kita ngerokok sehari itu sampai 12 batang, bisa sampai 2 pak. Nah itu dia cerita gini gitu sambil nunggu si alatnya ini tuh ngabisin satu rokok itu tadi di kapas itu tadi buat uji coba. Itu salah satu yang menurut aku tuh kayak, oh ini mendidik sih, educational juga, entertain juga. Entertain itu bukan maksudnya ketawa-ketawa itu bukan ya teman-teman, kayak kita tuh setidaknya refresh lah melihat video itu. Kan kita tujuannya lihat video itu bukan untuk kerja kan, tapi untuk apa, menikmati konten itu kan sebagai penonton, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya konten seperti apa yang seharusnya dibuat agar bisa viral, terus haruskah kita dalam membuat konten itu mengikuti hal-hal yang sudah viral sebelumnya apa gimana? Karena kebanyakan yang dilihat FYP itu kan rata-rata konten yang kurang mendidik kan bilang gitu. Nah, itu tergantung orangnya juga ya. Ada juga yang ngikut apa yang sudah viral itu juga nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Karena kan kalian juga kan yang bikin. Karena kan di yang namanya dunia maya sekarang apa-apa kalau viral kan pasti booming ya, di mana-mana dipakai. Kayak misalnya Bunda Korla, lagunya itu juga di ini, terus apalagi misalnya itu bahkan sampai iklan TV, aku tuh kaget. Aku tuh udah lama nggak lihat TV, pas pulang rumah lihat TV, itu iklannya tuh beberapa juga ngambil dari viralnya TikTok, YouTube, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi menurut aku wajar sih misalnya kalau misalnya kalian itu ngikutin hal yang sudah viral, tapi kalau misalnya kalian itu bisa bikin sendiri, konten yang orisinil, kayak gitu. Jadi kalau misalnya konten-konten yang kurang mendidik ini tergantung dari orangnya juga ya. Karena ada orang juga yang menganggap konten-konten itu, lebih ke entertain, bukan untuk mendidik kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya gimana caranya viral dan FYP, ya yang pertama kalian ya harus konsisten upload itu. Jangan sampai apa, berlubang-lubang, hari ini upload, besok nggak upload, kayak gitu. Itu setidaknya bisa meningkatkan engagement kalian. Terus yang kedua itu, isi atau konten kalian. Ya apa caranya kalian itu bikin konten yang menarik, kayak gitu. Meskipun edukasional pun, itu juga bisa dibuat yang menarik. Bukti contoh nyatanya yaitu tadi, itu yang nonton juga banyak, nggak 10 sampai 20 orang, kayak gitu contohnya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa, menjawab pertanyaan dari Kak Cindy Syarifuddin ya. Saya kembalikan lagi ke Kakak. Oke. Kak Cindy mungkin udah mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Ada ya? Iya, baik. Sebelumnya terima kasih Kak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Nah, misalkan nih video yang aku buat itu stuck di situ aja atau kurang berkembang. Haruskah aku ini beralih ke jenis konten yang lain Kak apa gimana? Contohnya sebelumnya aku buat konten tentang edukasi make up. Namun ternyata video yang aku buat ini kayak sepi penonton di TikTok.
TikTok. Apakah saya harus beralih ke konten jenis yang lain apa gimana, Kak? Oke, thank you banget ya Kak Cindy ya. Jadi, sorry bener Kak Cindy ya, tadi aku masih buka chat sih. Oh iya bener ya. Oke, jadi ini aku udah ada bayangan ya, edukasi itu ternyata edukasi make up ya. Nah itu kan kalau sekarang kan kayaknya banyak banget ya orang-orang yang konten kreator make up itu kan. Jadi kayaknya ya kita harus sadar juga kalau banyak di situ kan banyak konten kreator itu juga. Sebenarnya kalau misalnya Kak Cindy masih bisa mengoptimalkan kayak caranya gimana untuk bikin konten, terus gimana caranya untuk menarik perhatian penonton, ya nggak apa-apa, lanjutkan aja dulu untuk bikin konten itu kayak gitu. Nggak perlu beralih kayak kayak gitu maksud saya. Tapi kalau misalnya dirasa kok masih kayak gini gitu, bisa juga beralih ke konten lain kayak gitu kayak gitu ya Kak ya. Soalnya aku pernah dapat pengalaman juga dari teman aku yang bikin konten edukasi, pada akhirnya dia beralih ke konten lain yang ternyata malah lebih rame sosmednya kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih Kak. Tapi ya saran dari saya pertahankan aja dulu dan mungkin bisa dikulik lebih dalam kayak gimana cara pembawaannya atau mungkin pakai background musik yang viral atau apa kayak gitu. Boleh boleh kayak gitu juga sih. Oke, mungkin dari gitu aja sih tanggapanku sih Kak. Terima kasih. Gimana Kak Willy? Bisa diterima? Kak Willy, Kak Cindy? Ya. Iya, enggak apa-apa, Kak. Ya baik, saya rasa penjelasannya sudah cukup, sudah sangat menjawab. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya kembalikan kepada Kakak moderator. Semangat ya Kak Cindy. Iya, terima kasih. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak Cindy. Oke. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya, atas diskusinya yang sangat aktif, antusiasme peserta atas webinar pada sore hari ini. Oke Kak Willy, gimana kalau misalkan ada beberapa tadi pertanyaan yang masih belum dijawab? Solusinya gimana nih Kak Willy? Apakah bisa DM di IG-nya Kak Willy atau di TikTok-nya Kak Willy? Atau Kak Willy sendiri ingin bisa WA di nomornya Kak Willy atau bagaimana Kak Willy? Karena masih banyak beberapa tadi yang di atas pertanyaan yang masih belum dijawab. Halo, iya putus ya Kak. Iya halo, iya putus ya Kaknya. Iya. Gimana Kak Willy? Suara saya jelas? Iya jelas. Oke, boleh banget. Misalnya kalau teman-teman mungkin ada yang ditanyakan DM IG juga nggak apa-apa. Cuman mohon maaf ya kalau misalnya aku nggak bisa fast respon karena kadang juga itu ya waktunya kan harus dibagi-bagi juga teman-teman kayak gitu. Tapi boleh banget kalau misalnya mau ditanyakan ya ditanyakan dulu aja di sini nggak apa-apa kayak gitu. Kalau di TikTok sudah nggak bisa nerima pesan saya ingatku kalau bukan pengikut berteman gitu. Iya. Jadi boleh ya Kak ya DM IG-nya Kakak ya? Boleh. Tapi mohon bersabar ya teman-teman ya. Oke Kak Willy, monggo untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke. Jadi teman-teman buat kalian yang mau mulai konten kreator, pengen jadi konten kreator ya, ataupun yang sudah jadi konten kreator sekarang, jangan lupa tetap konsisten dalam waktu upload ya teman-teman. Dan jangan berkecil hati kalau misalnya kalian dapat views itu masih belum sesuai harapan kalian, karena tiap orang kan juga punya ukurannya masing-masing. Tapi ingat satu hal ya teman-teman, setiap orang itu ada waktu dan masanya sendiri-sendiri. Jadi kalian jangan sampai membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain juga. Jadi menurut aku seperti itu, supaya kalian tuh tetap semangat dan tetap termotivasi setiap harinya. Oke, mungkin sekian ya Kak ya. Semangat.